Sudah ada beliau. Di share ke teman Pak Sialoho ini. Kali-kali aja ada gitu. Ini sudah ada satu ini. Ya lanjutkan apa tadi dialognya ini? Saya nggak terlalu ini karena saya lagi Ada tadi. Pada judul ada 5 atau apa mau buka tema baru Bunda? yaitu Yesus hamba Tuhan. Lanjutkan aja tadi itu, selesaikan juga. Ya Yesus hamba Tuhan sama. Yang tadi itu ada 5 poin pertanyaan. Yang pertama di mana Yesus mengajarkan untuk beribadah di gereja. Yang kedua di mana Yesus melarang makan babi. Yang ketiga di mana Yesus menyatakan Tuhan dan sembahlah Dia. Yang keempat di mana Yesus mengajarkan untuk memperingati 25 Desember. Ya. Yang main bang ya? Oh, belakang musola ini bang, yang bang ini. Yang saya ingat tadi. Pas sebelahnya nih. Enggak, dari sini ya. Di sebelah minimarket ini masuk aja. Nanti ada gang musola, masuk belakang musola. Oke, kita lanjutkan tadi Bang. Siapa tadi Bang Hendro ya? Lanjut. Nah, untuk kurang tahu biasa sih ada lewat dia balik. Istilah Nabi Dari Isa pagi sih enggak ada keluar deh. ya, Mungkin ada kayak rumah. berserah diri. Memang sudah tepat Pak, karena menurut Al-Quran ya, Al-Quran kami semua nabi dan para pengikutnya disebut muslim. Di surah Al-Imran ya 84. Agama para nabi terdahulu adalah muslim atau Islam ya. Islam itu agamanya dan pengikutnya disebut muslim. Quran surah Al-Hajj 78. Dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Di Al-Imran 19, 85, 102. Inna dina indallahil Islam. Sedangkan istilah Yesus Kristen itu jelas itu salah kaprah, Pak. Tidak ada dalil atau data yang menunjukkan bahwa Yesus beragama Kristen. Tidak ada. Bahkan dalam Bible sendiri Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen, apalagi memproklamirkannya, Pak. Kalau dia keluar dapat. Bahkan istilah Kristen itu ya baru dipopulerkan oleh Paulus ketika dia melakukan perjalanan ke Antioquia bersama dengan Barnabas. Tapi itu waktu itu Yesus sudah terangkat ya, itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 11:26. Di Antioquia itulah Paulus memberi nama Kristen kepada para pengikutnya. Ya, jadi Yesus tidak mengenal kata Kristen. Makanya apa yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Nyanyi-nyanyi di gereja, mengimani Yesus, darah Yesus itu adalah persembahan yang tak bercacat di Ibrani 9:14. Itu semua pengajaran Paulus. Setiap kali kita makan roti ini dan minum darah ini, kita memperingati kematian Tuhan. Bukan parah kata-kata kematian Tuhan, pengajaran pagan bener ya, darah. Ya Pak ya, jadi kalau Yesus itu atau Nabi Isa itu Muslim, Islam itu udah benar. Muslim ya, berserah diri. Karena memperkenalkan kata Islam itu Rasulullah dengan syariatnya untuk meluruskan ya ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Tapi intinya mereka adalah muslim, berserah diri, pasrah kepada Allah. Silakan Pak Handro. Oke. Ya, baik, di sini saya akan menanggapi dengan pernyataan Bunda Rama atau teman-teman yang lain. Jadi begini ya, kalau kalian bertanya apa atau ada enggak perintah Yesus pergi ke gereja, ya nyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, nah itu kan tanya terus ya. Nah tadi saya rasa sudah menjelaskan, dan itu sudah berkali-kali orang Kristen menjelaskan kepada teman-teman Muslim bahwa kami tidak ada perintah, maksudnya tidak ada perintah dari Yesus pergi ke gereja. Nah, sedangkan gereja itu yang perlu yang teman-teman Muslim harus tahu bahwa tempat di mana persekutuan orang-orang yang percaya kepada kepada Yesus ya, termasuk juga oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi diistilahkan gitu ya. Jadi
gereja itu kan kudus ya, kudus. Harus tahu itu dulu. Gereja, apa itu gereja? Saya sebenarnya mau pakai, cuma HP saya cuma satu, laptop saya juga nggak ada, jadi saya ini. Tetapi itu yang harus teman-teman muslim harus tahu. Terus tidak ada perintah bahwa kami merayakan hari Natal ya. Ya, merayakan hari Natal di dalam Alkitab kami hanya merayakan kelahiran Yesus ya. Ya, walaupun dalam sejarah banyak sekali kontroversi, tetapi kita ada data yang valid ya gitu ya. Kami memperingati hari Natal itu hanya merayakan di mana Yesus lahir ya, atau di mana Yesus yang pernah lahir di dunia ini. Itu yang kami merayakan. Kami apa istilahnya tahulah memperingati bahwa oh dia benar-benar lahir gitu kan. Nah itu sudah jelas itu. Jadi tidak ada masalah di situ, dan Yesus pun tidak melarang jangan melakukan hari Natal seperti itu. Ya, sebelum dilanjut kita sapa dulu salah satu guru kita ini, Bang Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim semuanya, ikhwan fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nyimak dulu ya, lanjut. Silakan dilanjut Bunda Rama. Oke. Nah gini ya, Saya kan belum selesai. lanjut. Ya, dikit lagi ya. Jadi merayakan hari Natal bukan sesuatu hal yang salah, tapi kami merayakan hari Natal itu hanya memperingati kelahiran Tuhan kami ya, ketika dia pernah ada di dunia. Itu tujuannya seperti itu ya. Terus tidak ada Yesus mengajarkan menyembah dia ya. Coba teman-teman muslim kalau memahami Alkitab, ketika kata-kata Yesus dengan mengatakan Allah itu Esa dan lain sebagainya, dan dia mengakui dia adalah di dalam ayat Alkitab itu udah jelas, dalam Yohanes pun udah jelas itu banyak sekali. Bahkan Yesus pun satu ayat saja yang saya kasih ayat ya, ketika Yesus mengakui kepada orang Yahudi bahwa akulah dia ya. Jadi di situ dia udah mengakui sampai orang Yahudi itu tidak suka dengan Yesus, menyalibkan Yesus. Nah itu jangan kalian lupakan di situ. Nah, dan Yesus juga mengatakan sebelum Abraham dia telah ada. Sekarang kalau saya mau tanya, di mana ada nabi atau di mana manusia atau contoh nabi mengatakan, atau kayak gini, Paulus dia mengatakan, oh sebelum Abraham aku telah ada. Tidak ada kan seperti yang Yesus katakan. Bahkan Yesus sendiri pun mengatakan dia adalah, semua gambaran-gambaran Yesus sudah ada ya. Yesus adalah firman itu sendiri, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah terus tadi tadi juga Bunda Rama mengatakan Paulus, kami merayakan minum roti dan anggur. Nah karena mengatakan bahwa itu ajaran Paulus. Nah kalau di dalam Matius 26 ini saya pakai data. Nah ketika Yesus sebelum ditangkap atau sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ya, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya ya. Di sini dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukurlah, memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi di sini ini yang di dalam Matius ini bukan ajaran Paulus loh.
Ini ketika Yesus menyampaikan bahwa minum anggur dan memakan ini sebagai tanda peringatan bahwa dia melakukan untuk penembusan dosa. Itu bukan Paulus, tapi ini dari Yesus sendiri. Nah sekarang kalau mengatakan tidak ada, Paulus mengatakan seperti itu, ya kalian salah memahami. Bahkan kalian mengatakan Paulus yang menciptakan agama Kristen, sampai dikatakan di Antioquia itu dia di istilah Kristen. Ya memang Yesus tidak sebentar. Memang Yesus tidak mengajarkan sebentar Bunda Rama. Sedangkan memang Yesus tidak membawa agama Kristen. Kata Kristen ya itu hanya pengikut Kristus, yaitu pengikut Yesus. Nah, jadi bedanya Yesus itu datang ke dunia itu untuk membawa kerajaan surga, bukan membawa agama. Itu yang harus kalian tahu. Kemana-mana, oke. Nah, Ya, sebentar lagi. Sedikit lagi. Nah, terus kan Paulus pergi ke jemaat-jemaat. Kan di situ sudah dikatakan jemaat di Roma, di Filipi, di Kolose dan lain sebagainya. Itu kan dia pergi menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang sudah percaya, dia memperkuat. Makanya kalau kalian baca Paulus memberikan pesan kepada jemaat-jemaat, karena jemaat-jemaat itu yang sudah percaya kepada Yesus harus pahami itu di situ, ya begitu. Oke, baik. Kamu bilang itu kan kalau panjang. Nah, kita lihat di dalam Bibelmu aja deh. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun ya. Yesus memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Kira-kira pekerjaannya apa? Dan tidak mungkin dia menjadi tukang kayu seperti bapaknya kan, bapak tirinya Yusuf. Dia memulai pekerjaannya umur 30 tahun. Pekerjaannya itu berdakwah, diberi pewahyuan. Ketika Yesus berdoa, kemudian langit terbuka, terdengar suara dari atas. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kemudian muncul burung merpati kan. Jadi itu dia diberi Roh Kudus gitu. Di dalam Yohanes tertulis ya, Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apa itu utusan? Siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ketika Yesus dibaptis, kemudian ada berupa burung merpati ya, yaitu Roh Kudus. Disitulah turun berkah dari Allah kepada Yesus sebagai pentasbihan bahwa dia direstui untuk menjadi penyampai firman ketika dia dibaptis oleh Yohanes. Ya, dia apa kata? Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Dari situ Yesus memulai pekerjaannya. Kemudian di Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini apa yang dia bawa itu bukan berasal dari diri sendiri, bukan dia itu adalah Tuhan itu sendiri, tetapi Bapa lah yang menyampaikan segala sesuatu kepada Yesus. Firman-Mu Yohanes 17:8, firman yang engkau sampaikan, engkau berarti ini Allah Bapa disebut engkau. Firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini adalah penerima firman dan menyampaikan firman kepada pengikutnya. Kemudian Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Injil Kerajaan Allah, bukan Bibel yang seperti yang kalian pegang. Yesus pun di dalam bait suci dia membacakan kitab Yesaya, bukan membaca Bibel yang kamu pegang ya. Jadi sekali lagi Kristen itu bukan berasal dari pengajaran Yesus, tetapi dari Paulus. Berkali-kali aku bilang dari Paulus, entah kau bilang pengikut, pengapalah, penyembah. Intinya itu bukan dari Yesus ya. Makanya kalian itu sekarang menyimpang dari apa yang dilakukan Yesus. Yesus itu dia taat dengan hukum Taurat, tidak makan babi ya. Yesus itu dihitan, disunat, umur 8 hari dia disunat, dihitan, disunat tuh seperti yang kita tahu di Lukas ya. Kemudian diserahkan kepada Tuhan.
Nah setelah itu Yesus itu dia sujud, bersuci, melepaskan kasut. Apa yang kalian lakukan sekarang coba? Kalian masuk gereja itu seenaknya, nyelonong boy masuk. Kalian pakai sepatu, sendal sudah menginjak tai kucing apa segala macam. Kalian masuk itu, bahkan Anda lebih menghormati rumah Anda. Anda melepas kasut, melepas sendal, sepatu kalau masuk rumah. Tapi masuk gereja, Anda pakai itu sepatu itu masuk gereja. Dan Yesus itu membuka kasut, bersuci. Di Taman Getsemani Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud. Siapa yang sujud sekarang? Siapa beribadah dengan sujud itu siapa? Muslim. Kita sujud. Siapa yang berpuasa sekarang itu wajib berpuasa? Muslim. Siapa yang tidak makan babi? Muslim. Islam. Islam itu agamanya, Muslim itu pengikutnya. Sekarang saya tanya, tadi seperti yang dari tadi kita persoalkan itu, kalian tuh mengimani atau mengambil ajaran dari mana? Kalian nyanyi di gereja, mati pakai jas, dasi kupu-kupu, ya, sepatu pantopel. Dari mana? Kalau bukan dari Eropa sana, dari Barat. Yesus dikafani, Lazarus pun dikafani. Orang-orang sejaman dengan Yesus dikafani, seperti yang orang Muslim sekarang lakukan dikafani. Nah kalian tuh ngambil dari mana itu pakai jas peti, pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, kadang di make up. Aduh, kan kalian ini gabrul, mengikuti apa kalian ini? Ngaku-ngaku pengikut Yesus, mengikut Yesus. Katanya enggak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Itu ajaran yang kalian ikuti itu ajaran Paulus. Coba baca di Ibrani. Ya, Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu pengajaran Paulus di Ibrani. Inilah kalian mengikuti si Paulus. Ya. Hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih. Tuhan pun, Yesus pun orang baik dikatakan domba, disembelih pula. Kan sadis nih ajaranmu, ajaran pagan. Ya. Jadi begitu, pakai otakmu tuh berpikir. Mana Yesus mengajarkan seperti itu, pengorbanan darah manusia? Mana para nabi mengajarkan pengorbanan dengan darah manusia? Coba cari data di Bible itu sampai 2 hari kurang sebelum kiamat itu kan gak akan menemukan perintah Tuhan memerintahkan para nabi-nabinya itu untuk mempersembahkan darah manusia. Gak ada. Tapi kenapa kalian mengimani itu? Karena kalian pengikut Paulus dengan 14 surah-surahnya itu. Ngaku-ngaku, jadi nggak usah kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus ya. Ngaku aja pengikut Paulus. Kenapa sih kalian? Sebab apa? Semua ajaran Paulus itu yang kalian lakukan. Kata Paulus apa? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak seorang pun. Jadi tanpa terkecuali nggak boleh ada yang mengakukan hukum Taurat. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kamu dengan terkutuk di tiang salib. Itulah ajaran Paulus, menjadikan Yesus sebagai tumbal penebusan hukum Taurat yang katanya Paulus itu terkutuk. Sehingga pas kalian terbebas makan babi, makan segalanya lah. Ya, sekarang aku berpikir begini. Kalian itu orang-orang Kristen pemakan segala. Karena apa kata Paulus pula? Tidak ada yang haram. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Tidak ada yang haram. Jadi tolong kamu sadari ya, di mana Yesus pernah mengajarkan apa yang sekarang kalian lakukan itu, tolong tunjukkan di mana. Silakan. Oke. Nah, tadi Bunda Rama lupa ya. Saya sudah baca di dalam kitab Matius 26 ayat 26 sampai 29. Di sini kan Yesus berapa? 26 tentang ketika sebelum Yesus ditangkap dia udah memberikan memberikan roti. Berapa? 26 ayat 26. 26. Iya. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Nah, ini bukan ajaran Paulus ya, Bunda Rama. Jadi Bunda Rama hanya memfokus kepada surat-surat Paulus itu, sedangkan di dalam kitab Matius yang bukan ditulis oleh Paulus, Bunda Rama mengatakan bahwa itu ajaran Paulus, sedangkan Yesus sendiri pun sudah mengatakan hal itu. Nah,
Terkait dengan tadi Bunda Rama mengatakan kami orang Kristen itu seenaknya injak tai dan segala macam masuk ke gereja, ya. Itu namanya Bunda Rama tidak tahu kami dengan orang Kristen seperti apa, ya. Kami sebelum ke gereja kami pun mandi, ya. Kami cuci muka, kami cuci kaki, ya. Ya, dan kami beribadah ke gereja itu bukan suatu hal yang kami kena jorok-jorok begitu Bunda Rama. Ya, kami ke sana itu memuji Tuhan, kami membawa hati kami kepada Tuhan, kami memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu, dan termasuk Daud melakukan hal itu, bersorak-soraklah hai putri ini dan segala macam. Itu ada ayat-ayatnya Bunda Rama. Tidak ada salahnya. Bahkan pada saat itu ketika Yesus sedang naik di kuda, dan situ orang-orang saat itu menyambut Yesus dengan bersorak-sorak. Bunda Rama tidak fokus di situ. Jadi menyanyi memuji Tuhan itu bukan salah satu kesalahan, ya. Terus kalian mengatakan bahwa kami tidak sujud, kami tidak menyembah berlutut, ya. Kami orang Kristen memang ada. Sebentar. Ya, kasihan. Nah ini aku mau kasih tahu kakak. Oke. Begini, kita kan bertanya, mana Yesus mengajarkan itu? Kalian kan mengaku pengikut Yesus. Jangan dulu yang lama tentang syair-syair Daud, jangan. Kamu nggak usah terlalu panjang lebar deh. Mana pengajaran Yesus tentang kalian harus nyanyi di gereja? Pengajaran Yesus. Kalau ke perjanjian lama, saya tanya mana di perjanjian lama Tuhan menginginkan korban darah manusia? Jawab itu. Ya, saya mau jawab dulu, tapi Bunda Rama jangan potong dulu. Tadi kan saya udah diam tadi. Kita TikTok anak aja dengan sekarang gini, memuji nama Tuhan dengan nyanyi-nyanyian itu ada juga di dalam kitab Mazmur. Ya, Bunda pengajaran Rama, Yesus mana? Nah, kamu kan bukan Yahudi. Sebentar, kamu kan bukan Yahudi. Seperti perjanjian lama itu kan milik Yahudi itu, milik Yahudi. Perjanjian lama milik Yahudi. Oke. Patut kalau orang Yahudi yang taat. Kalau Yesus kan kamu ngaku pengikut Yesus. Mana ajaran Yesus nyanyi di gereja? Sekarang jadi gini Bunda Rama. Salah nggak Daud itu memuji Tuhan dengan menyanyi? Enggak, itu untuk Yahudi. Kamu Yahudi enggak? Kamu Yahudi. Oke, nanti ke perjanjian baru ya. Nanti saya akan kasih menyuruh kamu memperingati Natal, nyanyi di gereja. Enggak, saya mau mana? Dari tadi tuh nggak bisa kau jawab. Kan kamu ngaku pengikut Yesus. Mana pengajaran Yesus menyuruh kamu pakai peti, menyuruh kamu memakai jas, sepatu pantopel. Saya tanya dulu kamu. Dari mana kau dapat itu? Sekarang saya tanya, di mana? Saya tanya dulu. Dari tadi kau nggak jawab. Dari Bang Al aja kau nggak bisa jawab sih. Oke. Saya tanya kamu, dari mana kamu itu? Pengajaran dari mana itu kau pakai jas kalau mati pakai peti? Sekarang saya Yesus di kafani. Sekarang saya tanya nih Bunda Rama. Saya tanya dulu dong. Kamu aku bertanya lagi gimana nih orang? Gimana sih? Saya juga mau jawab dulu, baru aku jawab juga pertanyaanmu. Ayo, supaya fair. Kamu jawab dulu. Dari mana kau mendapat pengajaran mati itu kau pakai jas? Sekarang saya tanya. Pantopel, peti. Mana pengajaran Yesus seperti itu? Di peti itu salah. Emang salah itu? Saya tengahi dulu. Salahnya saya tanya dari mana? Pengajaran siapa? Nah sekarang saya tanya sekarang gini, mati di peti jenazah itu salah nggak? Saya tanya bukan salah benarnya, saya tanya dari mana itu pengajaran itu sehingga kau melakukan itu. Salah itu. Dari mana? Kan kita berbicara pengikut Yesus ini. Kalau kau pengikut, berarti kau taat, kau ikuti apa yang dilakukan Yesus. Sekarang saya tanya, di mana kau sunat? Di mana kau dikafani? Pengajaran orang Kristen itu dikafani di mana? Iya, oke. Saya tanya, kalau ajaran Paulus, memang kalian nggak boleh sunat. Pengajaran Paulus. Aduh, Bunda Rama, salah nggak? Kita mati di jawab, Bang. Di mana pengajaran
Kristen itu Tadi pengajaran Paul Yesus Bunda itu? Rama sudah mengatakan itu nama Jawab penghakiman. dulu, Bunda Rama. jawab Kami dulu, membutuhkan ayolah, Tuhan ayolah. bilang jorok apa itu ke gereja. Kau kan Kalian mengaku mengatakan pengikut Bunda Paulus, Rama sudah Hendro, pengikut Paulus, ya Allah ya Rabbi. Kau kan mengaku pengikut Yesus, sekarang tunjukkan apa saja yang dilakukan Yesus yang kau ikuti. Nah, Yesus memakai kain kafan, ketika Yesus mati dia dikafani. Ketika Emang salah oten-oten itu, Bu? mati dia dipakein jas, sepatu pantofel, dipetiin. Dari mana Oke, itu? sekarang Bunda Rama. Bisa nggak Bunda Rama diam juga? Ya kan jawab, kamu jangan kemana-mana dong, jawab dulu. Oke. Jangan-jangan. Bunda salah gitu aja Bunda. Bunda Rama. Jawab aja salah. Salah. Bunda salah gitu. Salah. Kita mati pakai Salah. peti jenazah. Salah. Salah. Artinya kamu Salah. Itu pengikut. kata Salah. Kata siapa? Salah. Oke, kata siapa? Loh, Anda bertanya kepada kita, ya kata kita loh. Ya, kata siapa? Oh, oke, mana Kata kita. Duh, tanyanya kepada siapa? Tanyanya kepada kita kan? Iya, saya jawab. Kata Iya, saya mana? salah. Ya, kata siapa tuh? Anda Kata melaporkan saya. Oh, kata siapa udah Masalahnya kau mengaku pengikut Yesus. Kalau pengikut itu pasti mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Faktanya kau tidak mengikuti kok. Nggak ada yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, mana kau diajarkan pakai jas. Mana Jadi pakai Tuhan peti, melarang pakai peti. sepatu pantopel mana? Jawab dulu itu. Tuhan melarang Nggak boleh kau melangkah ke topik lain. Saya dulu selesaikan ini ya, izin ya, Bang Ardi ya. Saya selesaikan Lanjut dulu ini. Bunda. Tadi saya cuma bantu Bang jawab. Al, Tadi nggak saya bisa cuma dia bantu jawab salah gitu aja kok Bunda. Lanjut aja. Saya jawab salah Oke, gitu. oke Bang, oke. Saya Apa ingin kata menuntut kalian? dia. Ini oten-oten ya, ngaku-ngaku pengikut Bunda Rama, Paulus. Sekarang Bunda saya Rama. tanya, apa yang kau ikuti? Pengikut Paulus. Bunda Rama, Sekarang saya Bunda tanya, Rama. apa yang kau ikuti dari Salah pengajaran nggak Yesus? itu mesti Saya pakai tanya. peti jenazah. Itu kata Bunda Ya Rama. karena kamu mengikuti Yesus, kata kamu kau pengikut Yesus. Kecuali kau mengaku pengikut Paulus, boleh. Kau mau pakai apapun itu terserah. Kau Sekarang- pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Emang Saya tanya harus dulu. pakai kain kafan? Saya tanya, kau pengikut Yesus apa pengikut si Paulus? Kalian itu gini loh. Nah, jawab dong. Kau ngaku nih pengikut Yesus. Apa yang kau lakukan yang dilakukan Yesus? Yesus disunat, Yesus puasa, Sekarang Yesus tunjukkan dipakaikan saya kain data. kafan. Saya tunjukkan data bahwa Muhammad sunat umur berapa? Kamu ke situ lagi. Kita kan Makanya, bahas ini Yesus, ada pengakuanmu. buktinya. Dari tadi Kamu cuma bahas kan Yesus. mengaku, kamu kan mengaku pengikut Paulus. Gampang itu kami bahas jawab. Kau mengaku pengikut Paulus. Apa saja yang kau lakukan yang dilakukan oleh Yesus? Pengikut Yesus. Alkitab terus. Apa? Sekarang Satu aja dulu jawab. Apa yang dilakukan Yesus yang kau lakukan? Disunat. Apa yang dilakukan Yesus, Enggak. Bang? Emang Bang ada? Hendro. Bang Hendro, apa sih? Apakah Yesus mengajarkan Emang kau harus ada? dipakein jas, dipakein peti, sepatu pantofel, kadang di make up? Apa itu? Kamu diajarkan oleh Yesus begitu? Kamu diajarkan Oke, masuk berdosa nggak itu? gereja oleh Yesus? Berdosa enggak? Berdosa enggak? Bukan masalah dosa atau tidaknya. Saya tanya, kamu mengaku pengikut Yesus. Kalau seorang pengikut itu atau seorang murid tentu harus ikut gurunya. Kau mengaku pengikut Yesus, apalagi kau Tuhan. Harusnya kamu takluk kepada ajaran Yesus yang dilakukan Yesus. Bisa enggak Bunda Rama diam enggak? Ya jawab dong, karena kamu nggak bisa jawab. Jawab dong, Kok bisa? apa yang kau lakukan, yang dilakukan Jadi Yesus? gini, Tuhan saja tidak mempermasalahkan kita mati pakai baju Ya jenazah. gimana mau Tuhan mau bicara sama kau, sudah tidak ada. Sudah terangkat itu Tuhanmu. Saya tanya yang dilakukan Yesus apa sudah kau lakukan? Yesus dikafani. Kalian Emang benar dipakai pengikut jas. Yesus? Saya tanya, dari mana pengajaran itu pakaian jas? Jujurlah, jujur dari mana itu? Harus jujur Ya. dong. Dari mana itu kau disuruh pakai Sekarang jas, saya- pakai pantopel? Emang saya sekali lagi nih Bunda Rama nih, menurut siapa mati pakai peti jenazah itu salah? Bukan menurut siapa, saya tanya. Ini kan kamu ngaku pengikut Yesus. kenapa kalian Yesus saja mempermasalahkan? dikafani. Nah, Lo kenapa kamu itu kalian pakai jas, sepatu mempermasalahkan? pantopel. Dari mana itu? Dari mana? Pengajaran siapa itu? Jangan so tahu. Pak Handro, Pak Handro. Astagfirullah. Enggak mau Jangan so jujur nih orang. Kami ke gereja, kami Pak Handro, nah sini saya tengahin lagi ya. Nah, supaya nggak jadi debat kusir, tolong ini bukan Pak debat Handro. kusir, Bunda Rama. Ya, coba. Ini tadi poinnya pertanyaan Bunda Rahma bahwa Pak Handro itu mengaku pengikut Kristus. Nah, tolong tunjukkan apa yang Anda ikuti
apa yang Anda ikuti, mengikuti Yesus gitu, apa yang Anda ikuti? Salah satunya aja atau salah duanya aja? Karena di dalam Apa ajaran Yesus yang Saya Anda jawab boleh ikuti nggak? itu? Ya, Ya. lanjut. Izin, Ya, Us. silakan. Sekarang Karena kalian di sudah sebentar. saya karena tidak bisa di dalam mengulang. karena di dalam Yohanes 2 nomor 6 di situ berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Silahkan. Saya boleh Gini menjawab. gini aja. Salah Silakan. enggak kita ketika di jenazah pak menyanyi memuji Tuhan itu salah enggak? Bukan berbicara salah benarnya. Terus Saya kenapa? tanya. Bang, itu udah ditanya Bunda Rahma tadi, Bang. Salah. Kan kata siapa salah? Loh, karena Anda mengakui bahwasanya Anda mengikuti, Ya, salah enggak? dengerin dulu. Makanya kalau ada orang ngomong dengerin dulu, kucluk. Oi, Hati-hati dengerin kalian. dulu. Ada orang ngomong belum selesai, udah selesai ngomong Saya aja lu. belum selesai, Diem udah dulu, menanggapi. kan udah tanya salah apa enggak? Kan gitu saya tanggapi sekarang. Oi, bodat. Oke, salahnya menurut siapa dulu? Kalau menurut Tuhan oke. Dengerin ya. Dengerin dulu. Oi, kucluk. Dengerin. Salah Loh. enggak, saya Dengerin dulu. Loh, ini orang gimana nih orang? Orang mau ngomong katanya tanya salah enggak? Ya kita urai gitu loh, kita analisis. Analisis. Apa yang di Tidak ada. ini orang bener-bener koplak ini orang. Ya, kalian yang memframing Kamu semua. mengaku dengerin biar pinter, Dek. Dengerin, Dek. Dengerin, Dek. Nanti yang gantian Bang Hendro. Nanti Anda bicara juga. Dengerin, gantian. Dek. Jangkrik, dengerin. Dengerin. Ya. Dengerin. Anda mengaku sebagai